Gak kerasa, laptop yang biasa nemenin gue ngedit 3 tahun lalu alias MacBook Air M1 2020 udah umur 4 tahun dan harganya pun turun jauh. Ya, kalau misalkan kalian pinter-pinter bisa dapet di 10,5 juta. Bahkan kalau misalkan sekarang gue ngecek di TikTok Shop, itu harganya 10,9 juta. Jelas menarik banget. Tapi apakah masih layak untuk dibeli? Mending beli iPad aja nggak sih? Oke, langsung aja kita bahas. Let's check it out. Buat prosesor generasi pertama, gue ngerasa Apple M1 tuh overkill. Iya, dibandingin sama Apple M3 cuma beda 1,6 kali lipat, jadi nggak terlalu jauh. Dan ditambah 3 tahun terakhir gue pakai ngedit video di Adobe Premiere bisa berjalan dengan baik. Walaupun ya, seiringnya gue main banyak efek, playback itu kalau mau lancar harus diturunin 1/8. Dan ketika sekarang ini gue render video 8 menit dengan durasi 4K, ya total makan waktu 1 jam. Kalau misalkan kalian nggak buru-buru, ini bukan sesuatu hal yang deal breaker. Buat laptop yang tanpa fan dan setipis ini menurut gue masih oke banget. Bahkan laptop ini selalu gue gunain dengan external monitor. Ketika dipakai browsing, semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar, nggak pernah ada masalah apapun. FYI, ketika gue ngedit di video Adobe Premiere, harus barengan buka dengan aplikasi Photoshop dan After Effects. Buat nambahin efek-efek itu semuanya bisa berjalan dengan baik secara bersamaan. Walaupun ya harus gue akui memang ini laptop gue custom RAM-nya jadi 16 GB, jadi ya bisa lebih kuat ketimbang 8 GB. Wajar, Apple tuh nggak bisa ditambahin RAM-nya dan storage. Oh iya, ngomongin storage, laptop ini pakai yang base aja lah, 256 GB, dan menurut gua sangat kurang, makanya kemana-mana mesti pakai external SSD. By the way, walaupun laptop ini udah umur 4 tahun, tapi masih kebagian fitur kece yang baru, yaitu Apple Intelligence. Buat AI zaman sekarang, udah gua ngetesin walaupun masih terbatas, tapi at least masih kebagian. Nice. Satu hal yang menurut gue rasanya meh atau B aja di laptop ini ada di bagian layar. Ya, karena ada dua alasan. Pertama, lihat aja di bagian belakang gue. Ini dicolokkan external monitor biar layarnya lebih besar dan tentu output refresh rate jadi ngikutin monitor. 75 Hz lebih mulus ketimbang 60 Hz bawaan. Dan kedua, lihat deh, bezel atas, bawah, kiri, kanan itu tebel banget kayak masalah hidup, bro. Jadi kalau misalkan kalian pengen yang lebih kekinian atau nutupin hal tersebut, ya jawabannya lagi-lagi eksternal monitor. Ya walaupun sih kalau misalkan kalian cuma pakai ngetik, browsing, itu nggak akan masalah. Layar 13,3 inch-nya masih cukup, brightness 400 nits-nya masih ngangkat, resolusinya masih tajam, warna yang dihasilkan bagus, dan teknologi layarnya mirip kayak MacBook Air M3 terbaru tuh. Jadi kayak nggak gitu beda ya, kecuali kalau misalkan kalian mau pakai di outdoor cafe, karena tidak ada lapisan anti glare, jadi kayak mantul sih. Itu aja. Kalau ngomongin soal build quality laptop buatan Apple, udah pasti premium. Ya, setidaknya lebih premium ketimbang laptop 10 jutaan zaman sekarang yang kebanyakan masih pakai polikarbonat. Ya, kalau misalkan kalian sentuh laptop ini berasa banget mahalnya, Apple-nya, maksudnya premiumnya. Dan kalau misalkan dalam segi dimensi pun juga tipis plus ringan. Mau dibawa seharian tenteng-tenteng nggak bikin tangan capek, dan pundak tuh nggak cepet pegel. Itu yang gue suka dari kelas Air. Tapi ada satu masalah kebanyakan MacBook yang gue temuin zaman sekarang, yaitu gampangnya ninggalin den. Kayak gini, dan gini. Gila, bikin gua sakit hati coy. Padahal jarang banget dibawa keluar. Solusinya sih mesti modalin casing biar lebih aman. Oh ya, ngomongin soal port, karena ini Air cuma tersedia 2 USB Thunderbolt 4 dan jack 3.5. Alias kalau misalkan kalian pengen colok SD card, micro SD, USB 2.0, mesti modal dongle kayak gua ini. Tapi kalau misalkan kalian punya setup paten, pakailah Thunderbolt adapter hub yang enak banget sih, walaupun ya lebih mahal ya. Laptop ini udah pasti kebagian macOS Sequoia. Ya, seperti yang tadi udah gue mention, gue udah coba versi betanya, dan harus gue bilang, selain fitur AirDrop, ada satu fitur yang bikin kalian makin susah keluar dari ekosistem Apple, yaitu iPhone Mirroring. Bayangin kalian bisa gunain HP kalian, tapi tanpa harus pegang HP-nya. Ya, semuanya bisa diakses langsung di komputer. Gila banget sih. Bahkan ke depannya, ya gue nggak tahu ya di update keberapa, kalian bisa file drag and drop langsung tanpa harus pakai AirDrop. Menurut gue jelas ini mind blowing dan makin susah keluar dari Apple ecosystem. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin dalam segi kegunaan macOS sendiri, yang paling penting nggak akan kena blue screen. Canda deh, gue juga masih pakai Windows. Jadi ya memang Windows macOS itu saling melengkapi. Tapi kalau misalkan kalian pengen ngerasain macOS ecosystem di harga yang paling affordable, rasanya Air ini masih bisa jadi solusi yang portable ya.
Terakhir, ngomongin soal ketahanan laptop, sebenarnya gue nggak pernah ngitung yang terlalu jauh. Tapi yang bisa gue bilang ini jelas awet banget ketimbang laptop-laptop Windows yang pernah gue coba. Dengan catatan, ini jangan dibandingin sama prosesor Snapdragon X Elite. Karena gue belum cobain, jadi nggak bisa berbicara lebih lanjut. Bandinginnya sama prosesor Intel dan AMD. Ya jelas ini masih lebih awet. Bahkan kalau misalkan sekarang ini gue pakai untuk ngedit, browsing-browsing, itu bisa bertahan dari jam 10 sampai jam 4 sore. Dan itu masih nyisain baterai 20% lebih dengan posisi battery health di 81%. FYI, sisanya sih selalu gue colokin dengan charger. Makanya cycle count-nya pun selama 3 tahun pakai cuma 152 kali. Ya, itu udah kebiasaan gue pakai MacBook dari tahun 2014, selalu colokin power biar baterainya lebih hemat aja. Jadi guys, kesimpulan dari gue sih jelas, kalau misalkan kalian nyari device dengan tingkat portability yang bagus, baterainya awet, performa kenceng, nggak ditahan, fungsinya luas, fitur-fitur kekinian juga masih dapat, ya MacBook Air M1 2020, laptop keluaran 4 tahun yang lalu, masih bisa jadi alternatif yang pas ketimbang iPad yang fungsinya itu masih terbatas. Apalagi kalau misalkan kalian pengen beli Magic Keyboardnya itu lebih mahal dan belum termasuk Apple Pencil. Jadi total lebih mahal itu ketimbang MacBook Air. Tapi gimana buat kalian yang udah menggunakan laptop yang satu ini? Coba komen di bawah, diskusi apa yang bagus, apa yang jelek, supaya yang lain yang masih bingung bisa dapat kepastian pas harus beli atau enggak. Itu yang paling penting. So, gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu, and as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.